Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025 adalah Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf, suami Maria, termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf menemui banyak kesusahan. Ketika bayi Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yusuf berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yusuf yang kita peringati hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yusuf sebagai suami seorang yang kudus, yaitu Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Dalam litani Santo Yusuf, Yusuf dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yusuf dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 4 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14a dan ayat 16. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yusuf, pribadi yang bermartabat. Ada banyak hal terjadi di luar perencanaan, di luar harapan, dan di luar keinginan. Kerap yang diharapkan orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, pimpinan terhadap staf, dan staf terhadap pimpinan, kerap berbeda. Dalam perbedaan itu, sikap orang biasanya marah, jengkel, kecewa, tak senang, tak bisa menerima. Yusuf mengalami hal yang sama. Ia sudah pasti mengenal Maria dengan amat baik, dan sebagai seorang pria yang siap memasuki kehidupan berkeluarga, ia setidak-tidaknya sudah merencanakan yang indah dalam keluarga, hidup bersama Maria dengan suasana yang sudah direncanakannya. Tetapi hal yang tak terduga terjadi, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini tentu sesuatu yang sebenarnya tak diharapkan, suatu pukulan berat baginya. Tak dipahaminya mengapa keadaan yang baik menjadi runyam seperti itu, keadaan yang menggembirakan menjadi mengecewakan. Saudara terkasih, Yusuf adalah seorang yang baik hatinya. Ia memiliki kepribadian yang luhur. Kualitasnya sebagai keturunan Daud tampak dalam dirinya sebagai seorang yang bermartabat. Tak mengherankan mengapa orang sebaik Yusuf akan berjumpa dengan seorang perawan murni yang bernama Maria, karena memang Yusuf berhak mendapatkan kualitas wanita yang bermartabat, dan Maria pun berhak mendapatkan seorang pria pendamping yang bermartabat pula. Sikap manusiawi Yusuf adalah wajar, yakni bahwa ia berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Sikap bijaksana Yusuf yang tulus hati, jelas, yakni tak mau mencemarkan nama Maria. Ia tak mau menggembar-gemborkan keburukan yang terjadi pada Maria. Cintanya yang begitu dalam terhadap Maria tak kuasa dirusak oleh kebencian dan rencana jahat. Pribadi yang baik tentu akan menghasilkan perilaku, keputusan, pikiran, dan tindakan yang baik juga. Yusuf pasti memahami bahwa ada sesuatu di luar kuasa manusia yang terjadi pada Maria. Ia tahu persis siapa Maria. Tak mungkin wanita luhur seperti Maria akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal yang membingungkannya hanyalah mengapa itu bisa terjadi. Di benak Yusuf, Maria sudah pasti tak bersalah, pasti ada alasan yang menyebabkannya demikian. Namun itu pun tak mampu dipahaminya. Jalan satu-satunya untuk mengamankan suasana adalah menceraikan Maria secara diam-diam dengan penuh hormat dan penghargaan. Nanti dalam mimpi, malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya apa yang terjadi. Pada saat itulah, Yusuf yang memiliki suara hati kebenaran yang jelas langsung bisa memahami
bahwa itu adalah rencana Allah bagi Maria. Maka Yusuf pun berkomitmen untuk mengikuti perintah malaikat yang dipandangnya berasal dari Allah sendiri. Mimpi dalam kitab suci kerap dipakai sebagai media untuk menyampaikan maksud atau pesan dari Allah kepada orang yang jahat seperti Abimelek, bahkan Firaun supaya bertobat. Tetapi juga kepada orang baik untuk melaksanakan rencana Allah seperti Yakub, Yusuf yang dijual ke Mesir, dan Yusuf suami Maria atau para nabi. Itu adalah salah satu dari sekian banyak cara Allah mengomunikasikan rahasia kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, pada pesta Santo Yusuf ini, kita diingatkan untuk membuat iman kita berdaya guna sedemikian rupa, sehingga membentuk diri kita menjadi pribadi yang luhur, yang terbuka terhadap tuntunan Allah untuk mengerjakan karya keselamatan berupa karya kebaikan dan cinta kasih. Semoga teladan Santo Yusuf yang menampilkan kepribadian yang murni, baik, bermartabat, bisa menjiwai kita agar kita pun boleh memiliki martabat rohani sebagaimana yang dimiliki Santo Yusuf. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.